Halo semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Saya Anida Fauziah dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan artikel terkait COVID-19 yang berjudul yang ditulis oleh George J. Milne dan Simonsi, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar komputasi. Nah, selamat menyaksikan, tonton terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang artikel. Pada awalnya, COVID-19 berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada saat itu, data Cina tentang penularan virus ini tidak pasti, seperti halnya virus influenza baru. Kemudian, pemerintah Cina pun melakukan langkah-langkah ketat untuk menahan penyebaran virus ini dengan melanjutkan penutupan sekolah dan tempat kerja yang sudah ditutup untuk Tahun Baru Cina, karena pada saat itu munculnya virus corona ini bertepatan dengan Tahun Baru Cina atau Imlek. Selain itu, pemerintah Cina juga mengaktifkan pengurangan kontak masyarakat yang signifikan dan menutup hubungan transportasi antar populasi pusat. Akan tetapi, virus corona ini telah menyebar secara luas sebelum langkah-langkah dilakukan untuk mengendalikannya. Nah, karena penyebaran virus corona ini telah menyebar ke seluruh dunia, dan WHO pun telah menetapkan virus corona atau COVID-19 ini sebagai pandemi global. Oleh karena itu, otoritas kesehatan publik memerlukan cara terbaik untuk menangani penyebarannya, mengurangi puncak dalam kasus harian, serta mengurangi jumlah kasus sakit kritis yang memerlukan rawat inap. Artikel ini menyajikan hasil dari analisis berbagai model yang luas tentang efektivitas intervensi jarak sosial, karena hal tersebut merupakan satu-satunya langkah yang tersedia tanpa adanya vaksin dan perawatan obat antivirus. Kemudian, yaitu metode penelitian. Artikel ini menggunakan metode penelitian yaitu model simulasi berbasis komunitas yang menangkap demografi dan pola pergerakan individu di kota Australia. Dengan karakteristik penularan virus COVID-19 digunakan untuk mengevaluasi potensi efektivitas berbagai strategi jarak sosial. Model ini juga berbasis individual dan mewakili setiap individu dalam komunitas tertentu, cocok dengan sensus terakhir dan data pemerintah lainnya. Pendekatan ini untuk pemodelan penyakit memungkinkan kita untuk secara eksplisit mensimulasikan penularan virus orang ke orang, kemungkinan penularan tersebut, lokasi penularan, misalnya sekolah, tempat kerja, rumah, dan komunitas, dan dapat menentukan status infeksi masing-masing individu melalui waktu. Kemudian, model simulasi ini dapat menciptakan dunia virtual individu yang pergerakan hariannya mengubah pola kontak dan dinamika biologi penyakit bertujuan untuk mereplikasi sistem dunia nyata sedetail yang diizinkan sumber data, seperti data dari studi pola kontak polymod. Penulis juga mencontoh kota Australia Newcastle di New South Wales. Model semacam ini menciptakan representasi realistis dari komunitas masing-masing pada level individu per individu menggunakan sumber data terbaik yang tersedia, termasuk dari Australian Bureau of Statistics atau disingkat ABS. Model Newcastle ini mewakili 272.409 orang di daerah perkotaan dengan populasi yang mewakili populasi Australia secara keseluruhan. Dalam hal distribusi usia, data sensus ABS digunakan untuk menangkap demografi khusus usia setiap rumah tangga di masyarakat, data untuk sekolah termasuk lokasi geografis, dan angka pendaftaran praprimer, primer, dan sekunder untuk setiap sekolah di Newcastle diperoleh dari publikasi pemerintah negara bagian New South Wales.
Data ABS juga digunakan untuk menentukan lokasi tempat kerja dan ukuran tenaga kerja. Data ini digunakan untuk menghasilkan model yang menangkap pergerakan dan pola kontak individu setiap hari. Nah, untuk menentukan efektivitas intervensi jarak sosial tertentu, penulis artikel ini membandingkan jumlah kasus menular yang dihasilkan dengan mensimulasikan perjangkitan COVID-19 yang tidak ditanggulangi dengan kasus yang memiliki langkah-langkah jarak sosial tertentu. Serangkaian percobaan pemodelan dilakukan dengan mengaktifkan strategi jarak sosial alternatif, memberikan dinamika infeksi komunitas yang dimodelkan dengan strategi mitigasi tertentu. Ini ada asumsi karakteristik transmisi COVID-19 menggunakan data awal dari wabah di Wuhan sebelum intervensi jarak sosial, yaitu sebagai berikut. Nomor reproduksi dasar R0 dari 2-2, periode inkubasi rata-rata 5-5 hari dari infeksi hingga munculnya gejala jika ada. Periode laten rata-rata 4-5 hari dari infeksi menjadi infeksi. Periode infeksi rata-rata 3 hari, hari pertama tanpa gejala, dan tingkat asimptomatik, yaitu di mana seseorang dikatakan positif terkena virus tersebut, akan tetapi tidak adanya gejala yang ditimbulkan secara klinis pada orang tersebut, yaitu dari 20% orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala dan tidak diklasifikasikan sebagai kasus. Data ini tercantum dalam tabel 1, yaitu tabel ringkasan parameter simulasi. Pada tahap awal dari COVID-19, tingkat serangan gejala spesifik berdasarkan usia yang dapat diandalkan tidak tersedia. Oleh karena itu, penulis mengasumsikan penularan antar berbagai usia individu terjadi secara serupa. Selain itu, penulis mengevaluasi efektivitas jarak sosial dengan pengaturan asimptomatik yang lebih tinggi sebesar 35%. Kemudian, 4 langkah jarak sosial yang berbeda tersedia, yaitu penutupan sekolah, penutupan tempat kerja, dan tidak hadir, isolasi kasus, dan mengurangi kontak di seluruh komunitas. Untuk strategi mitigasi ini meningkatkan ketidakhadiran di tempat kerja 90% dan mengurangi kontak masyarakat hingga 50% atau 70%. Hasil penelitian. Nah, di sini ada tabel, salah satu tabel dari hasil penelitian dari artikel ini. Di sini dapat kita lihat bahwa tindakan jarak sosial gabungan ternyata sangat efektif dengan semua tindakan diaktifkan secara bersamaan dan 50% tidak hadir di tempat kerja dan pengurangan 30% kontak dalam masyarakat. Epidemi lokal dapat dihentikan. Bahkan dengan penundaan aktivasi selama 8 minggu, strategi gabungan ini bisa mengurangi jumlah keseluruhan infeksi dari 180.000 menjadi 12.000. Kemudian, dengan strategi yang lebih ketat lagi, yaitu meningkatkan ketidakhadiran di tempat kerja 90% dan 70% pengurangan kontak masyarakat, wabah dapat dihentikan secara efektif dengan hanya 3.300 infeksi yang dihasilkan. Ini terjadi pada minggu ke-7. Nah, selanjutnya di sini ada gambar kurva epidemi keterlambatan 10 minggu untuk kota Perth, Australia. Nah, di sini menunjukkan bagaimana aktivasi strategi gabungan yang kuat pada minggu ke-10 dengan cepat mengurangi jumlah kasus harian dari sekitar hari ke-79 dan selanjutnya. Nah, semua intervensi individu terlihat menurunkan kasus harian puncak dengan pengurangan 70% dalam kasus masyarakat yang ditandai dengan putus-putus warna biru, garis putus-putus warna biru, yang paling efektif mengurangi puncak tersebut, diikuti dengan peningkatan isolasi kasus yang ditandai dengan garis warna ungu. Kemudian 90% absensi di tempat kerja
yang ditandai dengan putus-putus warna kuning, dan 30% pengurangan kontak komunitas yang ditandai dengan garis berwarna biru pekat adalah intervensi tunggal yang semakin kurang efektif dalam mengurangi puncak infeksi harian. Nah, jika kita menggabungkan ke ketidakhadiran 90% dan 70% pengurangan kontak masyarakat, maka pengurangan infeksi harian tersebut bisa menurun sangat drastis dari kurang lebih 30.000 kasus menjadi kurang lebih 5.000 kasus, atau kurang dari 5.000 kasus. Kemudian ada gambar kurva epidemi lansia yang terinfeksi diskalakan ke populasi lansia di kota Perth. Sekitar populasinya 304.363. Nah, di sini menunjukkan bagaimana jarak sosial yang kuat menggabungkan langkah-langkah jarak sosial yang ditandai dengan garis warna hijau dapat mengurangi infeksi pada orang tua atau lansia menjadi hampir nol. Pengurangan 70% dalam kontak komunitas yang ditandai dengan garis biru putus-putus adalah tindakan intervensi tunggal yang diprediksi mengurangi infeksi harian maksimal pada kelompok lansia menjadi 200 dari 3.000. Pengurangan kontak komunitas 50% dan peningkatan isolasi kasus juga terlihat efektif dalam mengurangi puncak kasus dan meratakan serta memperpanjang kurva epidemi. Jadi, kesimpulannya, hasil yang dihasilkan oleh model simulasi ini menunjukkan bahwa waktu dan kekuatan langkah-langkah jarak sosial jauh memiliki efek besar dalam mengurangi jumlah orang yang terinfeksi dalam situasi pandemi ini. Waktu pengaktifan langkah-langkah penjagaan sosial merupakan tantangan yang dihadapi oleh otoritas kesehatan masyarakat, menyeimbangkan apa yang perlu dilakukan dengan apa yang layak, dan ini akan bervariasi antar negara. Serta pemodelan ini memberikan panduan awal tentang manfaat relatif dari serangkaian strategi mitigasi. Selain itu, evaluasi keefektifan intervensi jarak sosial yang sangat kuat dan kombinasi yang sangat mirip dengan yang diterapkan di Korea Selatan, sebagian besar keberhasilan langkah-langkah yang digunakan karena populasi yang ingin bekerja sama untuk meminimalkan infeksi pada orang lain dengan mematuhi panduan rutin yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah, misalnya dengan pesan teks harian. Akan tetapi, apakah pesan ini akan berhasil di negara lain? Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.